pada Tuhan, di situ ada perjuangan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan seharusnya bagi kita yang hidup, bukan untuk yang mati. Tetapi kita yang hidup menghantarkan jasad yang sudah Tuhan panggil lebih dahulu, bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa kepergian orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, bahwa itu adalah tanda bahwa dia sudah mengakhiri hidupnya seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, bahwa mereka sudah berhenti dari jerilah mereka. Tetapi kembali lagi bahwa kita yang masih hidup, yang masih berjuang, itulah yang kita harus renungkan. Kehidupan kita ini harus kita renungkan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yeskel pasal 18 ayat 18 ayat 21, 22, 23 dan ayat 32. Saya akan bacakan bagi kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, tetapi saya baca kembali. Segala durhaka yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedang perkabungan khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa dia sudah mengakhiri hidupnya. Yang perlu kita tahu bahwa ia sudah selesai dari apa yang harus dia lakukan di muka bumi. Tetapi iman yang telah menghantarkan dia percaya kepada Tuhan. Itulah yang paling penting, bahwa ia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali saat ia datang kepada saya 4 tahun yang lalu, Pak, aku mau ikut Bapak. Saya bilang jangan ikut saya, tapi ikut Tuhan. Karena kalau ikut saya nantinya, jangan sampai kau tidak sampai ke sana. Tapi kalau ikut Tuhan, pastinya mulai dari saat ini kamu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, aku mau ikut Tuhan. Puji Tuhan, bahwa dari iman yang dia percayai bahwa Yesus sebagai juru selamat, maka saat ini juga sekalipun, sekali lagi saya sampaikan, firman Tuhan bagi kita yang hidup, kita hanya menghantarkan jasadnya. Imannya telah menyertainya dan memimpinnya untuk masuk di dalam dunia yang baru baginya, yaitu di alam Firdaus. Bahwa saat ini dia sudah bersama-sama di sana, di alam Firdaus untuk sementara waktu, sampai waktu Tuhan datang kembali, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-berapa di sana, bahwa kelak nanti Tuhan akan datang untuk mengangkat orang yang mati terlebih dahulu untuk bersama-sama dengan yang hidup, dan kemudian diangkatnya kita untuk naik menyongsong Tuhan di angkasa, di awan. Dan dengan demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di masa sisa waktu kita ini adalah waktu di mana Tuhan mau supaya kita berperkara dengan kehidupan kita saat ini. Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasan, tidak menghendaki untuk masuk ke dalam neraka, tapi Tuhan menghendaki supaya kita masuk di dalam dunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu Tuhan telah menyediakan jalan bagi kita untuk menuju kepada suatu keselamatan yang Tuhan sediakan. Bahwa ia telah ada di sana untuk bagi kita. Dan oleh sebab itu bagi kita saat ini renungkan dengan baik firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kebinasaan, tapi Tuhan menginginkan adalah kehidupan
yang kekal di dalam keselamatan. Inilah rancangan Tuhan yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Aku Pengkhotbah 3 yang ke-11 kata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari dulu sampai saat ini. Inilah yang perlu kita perhatikan bagi kita yang hidup, supaya kita tahu bahwa jalan keselamatannya dalam Yesus. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan supaya engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan nanti setelah kematian, tetapi saat ini, saat kita berada di dalam dunia ini, tapi kita percaya kepada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita pada saat ini juga. Bertobatlah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena Tuhan mau supaya semua orang masuk kepada tempat di mana yang telah Tuhan sediakan. Bapak Ibu, sedang pergumulan yang kasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian atau kebinasaan orang. Tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatan kita supaya kita masuk di dalam janji Bapa, yaitu menikmati kehidupan yang kekal di surga bersama-sama untuk memerintah di dalam pemerintahan Allah. Hari ini adalah hari yang terindah bagi kita yang percaya. Hari ini adalah hari perenungan bagi kita yang percaya. Hari ini adalah hari di mana kita melepaskan semua beban kita. Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalam karya keselamatan Tuhan berikan pada kita. Saya kira demikian firman Tuhan pada hari ini, supaya kita sadar, supaya kita yang masih hidup, hidupilah kebenaran, maka engkau akan terjamin dalam hidup sejak dari saat ini, bukan nanti, saat ini. Tuhan memberkati. Baik.